Manchester City kini tengah menantikan hasil akhir dari sengketa hukum mereka dengan Premier League setelah dituduh melakukan 115 pelanggaran terkait aturan keuangan. Apabila Manchester City dinyatakan bersalah, mereka berpotensi menghadapi sanksi berupa denda, pengurangan poin, penurunan kasta, atau bahkan pencabutan gelar Premier League yang mereka miliki. Jika gelar mereka dicabut, beberapa trofi Premier League bisa dialihkan kepada klub lain. Salah satunya adalah trofi musim 2011-12, yang diraih City berkat gol dramatis Sergio Aguero di detik-detik terakhir melawan Queen's Park Rangers. Gelar ini juga menghalangi Manchester United untuk meraih gelar ke-20 mereka. Jika gelar The Citizens dicabut, trofi tersebut akan diberikan kepada United yang menempati posisi kedua. Selain itu, gelar musim 2013-14 juga bisa menjadi sorotan bagi Liverpool. Pada musim itu, Liverpool hanya terpaut 2 poin dari City, meskipun Luis Suarez mencetak 31 gol dan meraih penghargaan pemain terbaik musim tersebut. Simone Inzaghi berhasil mengantarkan Inter Milan meraih Scudetto ke-20 pada musim lalu dengan keunggulan 19 poin atas AC Milan yang berada di posisi kedua. Tim Inter Milan musim lalu memiliki rata-rata usia pemain sebesar 29,12 tahun, menjadikannya sebagai tim juara tertua dalam 3 dekade terakhir. Rekor sebelumnya dipegang oleh AC Milan yang dilatih Massimiliano Allegri pada musim 2010-2011, di mana rata-rata usia timnya sedikit lebih muda dibandingkan Inter saat ini. Kemenangan Inter ini menegaskan bahwa pengalaman tetap menjadi elemen krusial dalam dunia sepak bola. Peran pemain senior mereka sangat signifikan dalam meraih kesuksesan tim. Liverpool terus memburu bek kiri baru untuk musim panas mendatang, dan menurut Fabrizio Romano, mereka sangat terpesona oleh Milos Kerkez dari Bournemouth. Klub Merseyside ini dikabarkan jatuh cinta pada bintang muda asal Hungaria tersebut setelah penampilannya yang memukau di Premier League. Arne Slot telah memberikan lampu hijau untuk langkah ini, dan penampilan Kerkez bersama Bournemouth semakin mencuri perhatian. Ia bahkan dijuluki sebagai pemain kelas dunia, setelah memberikan assist yang luar biasa saat melawan Tottenham Hotspur. Dalam kanal YouTube-nya, Romano mengungkapkan bahwa Liverpool akan aktif di bursa transfer musim panas, dan Kerkez telah masuk dalam daftar prioritas mereka. Barcelona kini menghadapi risiko kehilangan 10 talenta muda dari akademi mereka di bursa transfer musim panas ini akibat masalah kontrak yang hampir habis. Berdasarkan laporan dari Sport, 10 pemain dari tim U19 Barcelona berpotensi meninggalkan klub secara gratis pada tanggal 30 Juni mendatang karena kontrak mereka akan berakhir. Hingga saat ini, klub belum memberikan tawaran perpanjangan kontrak kepada sebagian besar dari mereka. Di antara pemain yang terancam pergi, nama-nama seperti Arno Pradas, Hugo Alba, dan Jan Virgili muncul sebagai bintang masa depan yang menjanjikan. Ketiganya sebenarnya termasuk dalam rencana jangka panjang Flick untuk diintegrasikan ke dalam tim utama Barcelona. Namun, ketidakpastian mengenai kontrak mereka membuat masa depan mereka di klub menjadi tanda tanya. Pelatih Thomas Tuchel segera membawa angin segar sejak hari pertamanya memimpin timnas Inggris. Dengan pendekatan kepemimpinan yang inovatif dan metode latihan yang segar, ia menciptakan atmosfer baru bagi skuad Trillions. Sejak awal, pelatih asal Jerman ini menunjukkan gaya kepemimpinan yang kreatif dan ramah. Salah satu perubahan signifikan yang diperkenalkannya adalah penjadwalan latihan. Jika sebelumnya sesi latihan dilakukan di pagi hari, kini ia memindahkannya ke sore hari, waktu yang lebih mendekati jam pertandingan resmi. Tuchel meyakini bahwa perubahan ini akan membantu para pemain mencapai performa terbaik mereka. Barcelona dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk merekrut bek muda dari Feyenoord, Gvairo Red, pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Menurut informasi yang beredar, Barcelona menjadikan Red sebagai salah satu target utama. Bek berusia 18 tahun ini dianggap sebagai pilihan yang ideal, mengingat harganya yang masih terjangkau dan potensi besar yang dimilikinya untuk masa depan. Tim asal Catalonia itu telah mengamati performa Red lebih dari sekali sepanjang musim ini, namun mereka mungkin harus bersiap menghadapi persaingan dari Liverpool. The Reds dikabarkan melihat Red sebagai calon pengganti Trent Alexander-Arnold, yang kontraknya di Anfield akan berakhir pada bulan Juni mendatang dan berpotensi pindah ke Real Madrid secara gratis. Real Madrid dilaporkan tengah merancang strategi ambisius di bursa transfer musim panas ini dengan membidik Martin Zubimendi, gelandang berbakat dari Real Sociedad yang juga menjadi incaran utama Arsenal. Menurut informasi yang beredar, Madrid siap mengaktifkan klausul rilis Zubimendi yang mencapai Rp1 triliun untuk membawanya ke Santiago Bernabeu, sambil juga membidik bintang-bintang dari Premier League. Zubimendi, yang hampir saja bergabung dengan Liverpool di bursa transfer musim panas lalu sebelum membatalkan kepindahannya di detik-detik akhir, telah lama menjadi perhatian Arsenal. Madrid dilaporkan ingin menambah jumlah pemain Spanyol dalam skuad mereka. Saat ini,
Hanya ada 5 pemain asal Spanyol di tim utama Los Blancos, yaitu Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Fran Garcia, Dani Ceballos, dan Jesus Alejo. Manchester United dilaporkan mulai mengambil langkah untuk merekrut Kenan Yildiz. Klub asal Inggris ini siap bersaing dengan Aston Villa dalam usaha mendapatkan pemain tersebut. Berdasarkan informasi dari Tim Talk, United telah melakukan kontak awal dengan Juventus serta agen Yildiz, Jorge Mendes, dan negosiasi pun mulai berjalan. Juventus menetapkan harga sekitar 80 juta euro, sekitar 1,4 triliun rupiah untuk pemain muda berbakat mereka. Namun, angka tersebut tidak menjadi kendala bagi Setan Merah. Sebelumnya, mereka juga mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan Rasmus Hojlund. Transfer Yildiz dipandang sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan bagi klub. Inter Milan sedang dalam pencarian bek baru untuk musim depan, dan nama JIZ dari Venezia kini menjadi salah satu incaran mereka. Dengan Francisco Acerbi yang sudah berusia 37 tahun dan Stefan De Vrij yang berusia 33 tahun, Inter merasa perlu melakukan generasi di sektor pertahanan. Beberapa nama lain juga telah muncul, seperti Isak Hien dan Jaka Bijol. Izes dianggap sebagai kandidat yang menjanjikan untuk memperkuat lini belakang Nerazzurri. Menurut laporan dari Tuttosport, Inter terkesan dengan gaya permainan Izes yang menunjukkan kemampuan bertahan yang solid dan kemampuan antisipasi yang baik. Inter juga memiliki hubungan yang baik dengan Venezia dalam hal transfer, yang bisa mempermudah proses negosiasi jika mereka serius ingin mendatangkan Izes. Arsenal mungkin akan kehilangan salah satu pemain kunci mereka di bursa transfer musim panas yang akan datang. Klub besar dari Arab Saudi, Al Nassr, dilaporkan sedang membidik bek tangguh Gabriel Magalhaes dengan tawaran kontrak yang sangat menarik. Menurut informasi dari GVM Sport, klub asal Arab Saudi itu siap menawarkan kontrak senilai 20 juta euro per musim untuk membujuk Gabriel agar berpindah ke Timur Tengah. Meskipun belum ada kesepakatan kontrak baru, Arsenal tidak berniat untuk melepas Gabriel pada musim panas ini. Bahkan jika ada tawaran resmi yang masuk, The Gunners hanya akan mempertimbangkan angka di atas 100 juta euro. Stefan Bajcetic, bintang muda Liverpool yang kini tengah menjalani masa pinjaman di Las Palmas, mulai memancarkan sinar potensinya yang mengesankan, hingga membuatnya dibandingkan dengan legenda Barcelona, Sergio Busquets. Setelah bergabung dengan Las Palmas pada bulan Januari lalu, usai masa peminjaman yang kurang berhasil di Red Bull Salzburg, Bajcetic telah menunjukkan penampilan yang cemerlang dalam 7 laga pertamanya di La Liga. Di Las Palmas, ia seolah menemukan kembali ritme terbaiknya. Data menunjukkan bahwa Bajcetic termasuk salah satu pemain dengan rata-rata tackle, blok, intersepsi, dan kemenangan udara tertinggi per 90 menit di La Liga. Penampilan gemilang ini membuatnya dijuluki Sergio Busquets baru oleh sejumlah pengamat sepak bola. Barcelona semakin menunjukkan keseriusan dalam usaha mereka untuk menggait Luis Diaz dari Liverpool. Namun, nasib winger Kolombia tersebut tampaknya sangat tergantung pada keputusan Mohamed Salah. Menurut laporan terbaru dari Sport, Arne Slot, manajer Liverpool, telah memberikan izin untuk melepas Diaz, dengan harapan bisa mengumpulkan dana segar guna memperkuat tim mereka. Pindahnya Diaz juga terkait erat dengan masa depan Salah, yang kontraknya akan berakhir pada musim panas ini. Ironisnya, Barcelona juga dilaporkan tertarik untuk merekrut Salah, yang berarti jika pemain Mesir itu bergabung, peluang Diaz untuk bertahan bisa semakin menipis. Kepindahan Anthony ke Real Betis pada bulan Januari tahun ini telah menjadi momen krusial dalam perjalanan kariernya. Sejak ia melangkah ke lapangan bersama Real Betis, Anthony menunjukkan kebangkitan yang luar biasa. Dalam waktu yang singkat, ia berhasil memimpin statistik di La Liga dalam hal jumlah peluang yang diciptakan dari permainan terbuka 17 peluang, dan jumlah peluang besar yang dihasilkan 6, mengungguli nama-nama besar seperti Vinicius Junior dan Lamine Yamal. Meskipun masa depannya masih menjadi tanda tanya, satu hal yang pasti, Anthony telah menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol. Kebangkitannya di Real Betis menjadi bukti bahwa terkadang, meninggalkan Old Trafford adalah keputusan terbaik bagi seorang pemain untuk benar-benar bersinar. Inter saat ini tengah mempertimbangkan untuk melepas Jan Bisek di bursa transfer musim panas sebagai strategi untuk mengumpulkan dana demi mendatangkan pemain baru. Nerazzurri berencana untuk aktif bergerak di pasar transfer, namun mereka harus cermat dalam menjaga keseimbangan antara investasi dan penjualan pemain. Dengan kabar yang mengaitkan Inter dengan sejumlah pemain mahal seperti Nico Paz, Santiago Castro, dan Isak Hien, ada kemungkinan klub harus melepaskan beberapa aset berharga mereka untuk bisa merekrut target-target utama. Dengan usia yang masih muda dan potensi yang menjanjikan, Inter percaya bahwa mereka bisa menjual Bisek di kisaran euro 40-50 juta kepada klub-klub yang tertarik pada bek tengah yang memiliki fisik kuat dan kemampuan serba bisa.
Florian Wirtz dilaporkan memilih untuk tetap berseragam Bayer Leverkusen dan menolak tawaran dari Manchester City maupun Bayern Munich pada musim panas ini. Diharapkan, Florian akan membuat keputusan final mengenai masa depannya pada awal April. Namun, menurut laporan dari Sport Bild, indikasi saat ini menunjukkan bahwa ia cenderung untuk tetap bertahan di Bayer Leverkusen. Keluarganya, yang juga berfungsi sebagai penasihat utama, percaya bahwa berpindah klub setelah Piala Dunia 2026 akan lebih menguntungkan bagi perkembangan karirnya. Kroasia berada satu kaki di semifinal UEFA Nations League. Kroasia sukses membenamkan Prancis 2-0 di perempat final leg pertama. Duel Kroasia vs Prancis dihelat di Stadion Podgoricza, Split, pada Jumat tanggal 21 Maret tahun 2025 dini hari WIB. Kemenangan Kroasia ditentukan oleh gol-gol Ante Budimir dan Ivan Perisic di babak pertama. Meski kalah, Prancis masih memiliki peluang lolos. Les Bleus akan gantian menjamu Kroasia di leg kedua pada Senin tanggal 24 Maret dini hari WIB. Belanda dan Spanyol bermain imbang dengan skor 2-2 dalam laga leg pertama perempat final UEFA Nations League 2024-2025 yang digelar di The Kuip, Rotterdam, Jumat tanggal 21 Maret tahun 2025 dini hari WIB. Dua gol Belanda masing-masing dicetak oleh Cody Gakpo dan Tijani Reijnders. Spanyol memaksakan hasil imbang lewat aksi Nico Williams dan Mikel Merino. Berkat hasil ini, kedua tim sama-sama masih berpeluang lolos ke semifinal. Laga leg kedua akan digelar di Mestalla, Valencia pada akhir pekan ini. Italia harus mengakui keunggulan Jerman dengan skor 1-2 dalam laga leg pertama perempat final UEFA Nations League 2024-2025 yang digelar di San Siro, Milan, Jumat tanggal 21 Maret tahun 2025 dini hari WIB. Italia unggul dulu lewat gol Sandro Tonali di awal babak pertama. Namun, Jerman berhasil comeback dan menang lewat gol tim Kleindienst serta Leon Goretzka di babak kedua. Berkat hasil ini, Jerman berpeluang besar lolos ke semifinal. Jerman akan ganti menjadi tuan rumah pada laga leg kedua di Dortmund akhir pekan ini. Denmark sukses mengandaskan Portugal dengan skor 1-0 dalam laga leg pertama perempat final UEFA Nations League 2024-2025 yang digelar di Stadion Parken, Copenhagen, Jumat tanggal 21 Maret tahun 2025 dini hari WIB. Gol tunggal kemenangan Denmark atas Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo dicetak oleh striker asal Manchester United, Rasmus Hojlund di babak kedua. Berkat hasil ini, Denmark berpeluang lolos ke semifinal. Namun, masih ada laga leg kedua yang bakal digelar di kandang Portugal pada akhir pekan ini.